mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Cek 1 2 3, cek 1 1 1. Salam, selamat malam semuanya. Sebentar lagi kita akan memulai persekutuan doa kita. Cek 1 2 3, cek 1 1 1. 1 cek. Cek 1 salam, saya 1 2 3. Karena kakimu nanti dia mati pula. Si Feby putih. Kamu nggak percaya dah deh? Dia ada pengumuman nanti. Asik. Nanti ada kado dari siapa temanmu di bawah itu? Si Tio. Makan lele.
tunggu lebih aman. Salam, selamat malam buat kita semuanya, teman-teman yang sudah bersiap-siap untuk berdoa malam hari ini, bahkan memuji Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak sebelum kita memuji Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dengan imanku. Dengan imanku. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur bersama kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Dengan imanku dan juga dengan berdoa, bahkan dengan bersyukur, semuanya kita bisa melewatinya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan iman semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama bersatu asa. Dengan bersyukur semua berlalu. Bapak Ibu Saudara, seperti pujian ini mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sepanjang hari ini kami boleh melewatinya karena dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami boleh melaluinya juga karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Bapa, terima kasih semua kebaikan-Mu, pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima sampai malam hari ini. Kami dengan semangat memuji Tuhan. Walaupun dalam pergumulan kami hadapi, kami yakin dan percaya kami boleh melewati semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa buat seluruh aparat negara kita, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, para pembela dan lembaga permasyarakatan, supaya mereka dapat menegakkan hukum dan keadilan. Kita memohon pertolongan Tuhan agar para aparat penegak hukum, para jaksa hakim dalam memutuskan segala perkara supaya benar-benar jujur, adil dan diberi hikmah dalam menangani setiap kasus yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita berdoa juga untuk sistem pendidikan yang ada di Indonesia supaya pendidikan ini bisa merata. Pemerintah mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh aparat kepemerintahan yang ada di negara kami, baik itu kepolisian, para jaksa, para hakim, bahkan para advokat maupun seluruh lembaga masyarakat
yang saat ini juga mereka bertugas untuk menegakkan hukum, supaya mereka benar-benar melakukan tanggung jawab ini dengan penuh keadilan dan kejujuran. Kami memohon mereka yang saat ini sedang memimpin dalam berbagai masalah yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami memohon ke dalam tangan-Mu, para penegak hukum kami, kiranya mereka boleh bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Demikian kami berdoa juga untuk pendidikan yang ada di negara Indonesia kami merindukan supaya proses atau sistem pendidikan ini boleh merata di berbagai daerah sampai di daerah-daerah terpencil. Kami merindukan ada peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah yang sudah saat ini juga membutuhkan mutu ini, dan kiranya lewat setiap rapat-rapat pemerintah kami kiranya benar-benar boleh terrealisasi. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Berdoa supaya anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Berdoa untuk sekolah-sekolah serta guru-guru ya dalam mempersiapkan pembelajaran yang baru saat ini, entah langsung di sekolah atau dengan online ya saat ini, karena hubungannya situasi kondisi yang tidak memungkinkan, supaya boleh aktif dan boleh dilaksanakan semaksimal mungkin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anggaran pendidikan yang ada di negara kami, yang saat ini pun pemerintah sudah merapatkan, dan kiranya anggaran-anggaran ini boleh benar-benar teralokasikan di berbagai sekolah yang benar-benar membutuhkan. Kami mohon dana-dana ini tak ada sesuatu apapun yang hanya memuaskan pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab. Kami memohon sekolah-sekolah yang saat ini sedang mempersiapkan untuk keberlangsungan semester pembelajaran yang baru. Para guru-guru yang saat ini sudah berjuang, sudah berusaha baik secara online maupun dengan cara-cara yang sudah dipersiapkan untuk menjangkau banyak murid yang saat ini sudah siap untuk belajar. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya semua alat-alat yang ada ini boleh terpakai semaksimal mungkin, walaupun tidak secara tatap muka berhadapan dengan para murid maupun dengan guru, tetapi dengan alat ini mereka boleh ada keseriusan untuk belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Sebelum kita membaca bahkan mendengarkan firman Tuhan, kita percaya Tuhan kita pasti akan menolong kita dalam memahami bahkan melakukan firman Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, sekarang sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kelima, kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup memulihkan hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu.
namanya Yesus Allahku, besar kasih-Nya dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, malam hari ini di tengah-tengah persekutuan doa kami pun rindu untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menanti dengan iman. Nah, ayat ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menanti atau menunggu adalah sesuatu yang bagi sebagian orang merupakan hal yang sangat menyebalkan atau memusingkan ya tentunya. Dan bagi kebanyakan orang, menanti adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan, suatu kondisi yang tidak menyenangkan tentunya. Menanti sering membuat seseorang mudah terpancing emosi, marah, kecewa, kesal, tersinggung, dan juga jengkel karena merasa dipermainkan. Ya contohnya saja ketika kita menunggu seseorang, orang itu tidak datang-datang, pasti kita merasa kesal ya Bapak Ibu. Jadi seringkali keadaan kita runyam oleh omongan orang lain yang melemahkan. Tidak ada seorang pun yang suka menunggu, termasuk saya juga tidak suka menunggu tentunya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dalam keadaan kita menunggu pasti ada yang namanya kecemasan, kegalauan, atau yang namanya kekhawatiran, harap-harap cemas. Ya seperti saat ini pun menunggu kelahiran pasti ada kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, macam-macam. Tapi kita di sini belajar melalui firman Tuhan ini, kita belajar menanti dengan iman. Nah, sebagai orang percaya kita harus menanti atau menunggu dengan iman, seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai orang percaya, pertanyaannya apa saja sih yang kita nantikan? Kita mungkin menantikan saat ini jawaban doa kita. Mungkin sudah bertahun-tahun kita berdoa tapi belum juga ada jawaban. Atau juga kita menanti janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Baik itu janji berkat, janji pemulihan, kesembuhan, dan sebagainya. Jadi ada banyak sebagai orang percaya yang kita nantikan. Nah, menurut Ibrani 11 ayat 1 ini, kita harus mendasarkan iman sebagai fondasi, asas atau landasan ketika kita menanti. Karena kalau kita tidak mendasarkan dengan iman, tentu seperti di bagian pembukaan yang saya jelaskan, yang kita rasakan ialah kita kesal, kecewa, marah, bahkan kita merasa bosan kalau kita tidak mendasarkan penantian kita dengan iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar, fondasi, asas atau landasan. Jadi kita perlu memulai segala sesuatu itu dengan iman, berjalan terus dengan iman, dan juga selesai dengan iman. Yesus atau Tuhan Yesus menjelaskan bahwa iman itu seperti benih yang bertumbuh. Sesuatu benih yang kecil hanya sebesar biji sesawi saja, tetapi dapat bertumbuh
dan bertambah besar menjadi pohon yang rindang. Iman harus menjadi dasar bagi segala sesuatu yang kita lakukan. Seperti Roma 14 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu yang kita lakukan jika tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, Bapak dikasih Tuhan, oleh karena itu iman ini merupakan dasar pokok atau fondasi dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, termasuk ketika kita menanti atau menunggu apapun itu dalam hidup kita, baik menunggu doa, janji-janji Tuhan dan lain sebagainya. Nah, mengapa kita harus menanti dengan iman? Ada dua hal, sebenarnya banyak alasan, tetapi kita persingkat menjadi 2 poin saja. Yang pertama ialah karena dalam iman ada pengharapan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan. Apa itu pengharapan? Nah, pengharapan adalah sesuatu yang belum terwujud, belum kelihatan, tetapi diharapkan terjadi di masa depan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengharapan itu didasarkan pada iman akan perjanjian Allah. Dan di sini atau sebaliknya, kita harus meyakini bahwa iman itu berkaitan erat dengan pengharapan. Orang yang putus asa tidak bisa memiliki iman, atau sebaliknya, orang yang tidak mempunyai iman tentu tidak bisa memiliki namanya pengharapan, karena iman merupakan dasar segala sesuatu. Jadi orang yang tidak ada pandangan kepada masa depan juga tidak bisa memiliki iman. Bagi orang-orang yang seperti ini, pengharapan pun lenyap. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, iman dan pengharapan itu sangat berkaitan. Orang yang tidak punya iman tentu tidak bisa memiliki pengharapan. Demikian juga jika dibalik. Orang yang putus asa, matanya tertutup, tentu tidak bisa melihat janji Tuhan. Kalau pujian sebelum firman Tuhan, kita sudah nyanyikan, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita tidak punya iman untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita, tentunya kita sulit untuk berpengharapan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu, mengapa kita harus menanti dengan iman? Karena di dalam iman ada yang namanya pengharapan. Kita terus dikuatkan meskipun doa-doa kita belum dijawab, janji Tuhan belum terpenuhi dalam hidup kita, dan apapun yang kita lakukan masih tanda tanya besar, belum tahu ke depannya seperti apa. Oleh karena itu, menantilah dengan iman sehingga kita tidak kecewa, tidak marah, tidak kesal dan jengkel terhadap apapun yang saat ini kita sedang nanti-nantikan. Yang kedua, mengapa kita harus menanti dengan iman? Karena dalam iman ada kesabaran. Sabar ini sangat mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan iman yang sungguh kita akan sanggup menantikan dengan sabar. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun atau dengan sabar. Nah, menanti dengan sabar sambil bersungguh-sungguh melakukan bagian kita adalah wujud atau bukti iman. Jadi iman dan kesabaran juga sangat berkaitan. Orang yang memiliki iman itu terbukti dari tingkat kesabarannya. Jadi kalau kita tidak sabar menanti janji Tuhan, dipertanyakan iman kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menanti janji Tuhan dengan iman? Nah, oleh karena itu, mengapa saya di awal mengatakan sabar ini sangat mudah dikatakan tapi sulit dilakukan? Karena bagi sebagian orang, kita pengen yang instan, kita pengen yang cepat, tidak mau yang berlambat-lambat. Kita mau ini, pengennya langsung ada. Tidak ada orang yang mau menunggu terlalu lama. Mungkin kondisi saat ini, saat COVID-19 terjadi, mewabah di berbagai belahan dunia, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kita masih sabar. Tetapi sampai berlarut-larut saat ini, saya yakin banyak di antara kita yang mulai bosan di rumah, mulai jengkel dengan virus corona ini. Kita pengen seperti kehidupan yang dulu yang tidak terganggu aktivitas kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, disinilah uji kesabaran kita. Apakah benar-benar kita nanti masalah ini diselesaikan oleh Tuhan dengan iman, atau kita malah justru sebaliknya, kita marah-marah, mungkin mau marah, tapi dengan virus corona ini tidak bisa marah pada siapapun, karena siapa yang mau dimarah?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mengapa kita harus menanti dengan iman? Ada dua hal tadi. Yang pertama, dalam iman ada pengharapan. Yang kedua, dalam iman ada kesabaran. Dan kesabaran ini merupakan bukti ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesimpulan bagi kita, jangan kecewa dan berputus asa dalam menanti atau menunggu apapun itu, baik jalan doa kita, janji Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah berpengharapan dan penuh kesabaran. Yakinlah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan itu seperti salah satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena ketika Tuhan yang menentukan, semuanya itu yang terbaik bagi kita. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar di mata Tuhan, atau apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan itu pasti yang benar dan baik pula dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita tetap berpengharapan dan penuh kesabaran. Menantilah dengan iman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami sudah merenung firman-Mu. Kami diajari kembali untuk menanti dengan iman, agar kami tidak kecewa, agar kami tidak kesal. Karena kami tahu dalam iman ada pengharapan. Dalam iman kami bisa sabar menanti semua apa yang kami harapkan pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita terus berdoa untuk pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai daerah supaya pemerintah boleh mengelolanya dengan baik. Selanjutnya berdoa untuk kecukupan pembiayaan atas semua program pembangunan ini, dan kita berdoa supaya lewat setiap biaya-biaya boleh tersalurkan sesuai dengan tujuan yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua program-program pemerintahan kami dalam pembangunan yang saat ini, di mana lewat visi misi Presiden kami untuk semuanya merah pembangunan yang saat ini sedang dibuat, maupun jalan-jalan, bahkan apapun itu yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintahan kami. Kiranya lewat setiap biaya-biaya yang sudah diputuskan, itu pun boleh tersalurkan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya masing-masing. Dan kiranya pemerintahan kami yang sedang mengelola, kiranya juga Engkau yang menolong memampukan mereka dengan jujur dan adil. Secara khusus juga dalam dana-dana, dalam menyediakan bantuan-bantuan yang saat ini juga bagi setiap warga negara yang masih belum ada pekerjaan. Dan kami berdoa kiranya setiap bantuan-bantuan ini pun boleh tersalurkan juga bagi setiap warga negara yang saat ini sedang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa untuk GAK Palembang, kita berdoa untuk sinode kita, berdoa untuk kita Bapak Sulaiman, Bapak Yohanes Sugandi Musaferi, Bapak Stefan dan Ibu Febrina. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami berdoa juga untuk pengurus sinode kami, untuk orang tua kami Bapak Sulaiman. Tuhan tolong sertai dia terus, berikan kesehatan dan semangat dan kecintaan yang melayani Tuhan, kiranya pun boleh menjadi teladan bagi kami. Berdoa untuk Bapak Yohanes Sugandi Musaferi dan Bapak Stefan dan Ibu Febrina. Tuhan tolong mereka dalam masing-masing tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka melayani Tuhan dalam bagian pelayanan di sinode kami. Di kami kerja-kerja yang sering kami juga melayani, Tuhan mampukan kami melayani-Mu dan jadikan kami menjadi di bawah. Nama Yesus, amin. Dia adalah obat. Hati yang adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetapi
sekali lagi. Hati yang amin adalah obat, seperti obat hati yang senang, terapi semangat, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Saya juga berdoa buat semua teman yang malam hari ini bersama dengan kami, baik keluarga. Saya juga berdoa untuk keluarga Musafiri, Contoh Hayami yang melayani di Palembang. Saya berdoa juga untuk Bandar Lampung di mana kita ada, dan saya berdoa buat seluruh jemaat yang kami kasih akan melayani di Pos Lampung, bahkan istirahat kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah menyerahkan untuk teman-teman kami yang boleh bersama dengan kami lewat live di Facebook ini pada malam hari dalam persekutuan doa. Tuhan, Engkau tahu setiap pertemuan mereka, apapun yang saat ini mereka alami. Tuhan, kuatkan mereka dan kiranya iman itu. Berdoa untuk kota Bandar Lampung di mana kami ada, Tuhan sertai kami, pemerintahan kami dan seluruh aktivitas kami keseharian yang kami tempat ini. Tuhan Yesus juga yang menyertai. Demikian hamba-Mu berkeluarga, Musafiri dan ibu dan adik-adik kami yang melayani di GAK Palembang. Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka melayani Tuhan sebagai gembala. Bahkan dalam keluarga, apapun yang direncanakan, kiranya Tuhan yang boleh campur tangan membuka jalan. Demikian juga untuk Contoh Hayami, Tuhan Yesus yang menolong juga menyertai dia dalam pelayanan di Palembang, akan depannya, bahkan apapun yang menjadi cita-citanya mengabdi dia. Seluruh jemaat, bahkan majelis ya, saat ini juga sedang memulai usaha, bahkan sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan yang baik bagi setiap jemaat kami ada di Palembang, bahkan dalam pelayanan seluruh majelis kami. Tuhan tolong berikan semangat juga dalam pelayanan. Berdoa untuk seluruh kasih yang kami melayani di Pos Lampung, untuk Novi, untuk Cek Kristin, untuk Ibu, bahkan untuk Sur Hermansyah. Tuhan berkati keluarga yang kami kasih ini. Setiap hari mereka di toko, dan kiranya toko ini Tuhan terus memberkati. Kami percaya berkat Tuhan macamnya, berikan kesehatan, bahkan iman mereka. Kami terus berdoa dalam nama Yesus, kiranya iman yang boleh terbuka hati mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Berdoa juga untuk keluarga Koandi, Cinta adik kami Eda dan Pan-Pan, untuk orang tua kami Ahun. Tuhan tolong sertai juga, dan kiranya keluarga Koandi dalam keseharian Tuhan, Engkau yang memberkati apapun yang menjadi kerinduan dalam keluarga Koandi. Kiranya Tuhan Yesus juga yang dalam keluarganya, dalam nama Tuhan dijadikan. Doa dukui Yesus yang kami ada di Palembang, setiap usaha pekerjaan yang ada di Palembang, berikan terus kesehatan di Bandar Lampung ini dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus juga melihat pekerjaannya, dan kiranya kehadiran menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan dalam keluarganya. Kami berdoa apapun pergumulan dalam keluarga, Tuhan Engkau buka jalan bagi keluarga Kobili. Hamba-Mu berdoa juga untuk Celi dalam pekerjaan keseharian di kantor, dalam segala kesibukan. Yesus Engkau yang membuka dia, menolong dia, pengharapan hanya kepada saja Tuhan, dan berikan syukur yang tertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk pekerjaan setiap hari di kantor. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sertai juga dalam segala kesibukan. Kiranya juga Cemeli tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkati juga kantor dalam pekerjaannya, bikalnya, adik-adik keluarganya, dan saya khusus untuk rantu untuk imannya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk Kisun, Tuhan berkati dagangannya, usahanya, bahkan keduanya dalam hidupnya. Untuk Ibu Fatima di Kamesor dan Jakarta, berkati terus proses untuk pengobatan. Abun sama anaknya di toko, Tuhan Yesus juga
susu terbaik itu kita buka Tuhan dari Amin dan Tuhan dan aku semuanya tahu keluarnya berkati Bapak Mama berkat dan kita keluarga bisa mengerjakan mereka dalam aktivitas mereka dalam keluarga Tuhan yang kami berikan mereka. Demikian juga untuk Heri bersama Om Talu yang ada di Singkalan. Tuhan serta Heri masa depannya, imannya tertumbuh di dalam Kau Tuhan, masa depan dan semua menjadi korbannya hamba usaha ke dalam tangan-Mu. Yang di dalam pelayanannya di Kalimantan, Tuhan berkati dia, sertai dia, adik Angga pekerjaannya, lindungi dia juga kesehatan bagi dia, dan semua kerinduannya yang Kau Tuhan yang mengabulkan bagi dia. Kami bersama dengan Mama di tempat ini, sertai juga bikin kesehatan, sukacita bersama dengan Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan dalam doanya, kiranya juga Kau boleh mengabulkan bagi Tuhan. Berdoa juga untuk Feby dalam persiapan untuk studinya pada ini, Amo Tuhan yang juga memberkati dia, khusus istri hamba yang kami sedang menantikan kelahiran yang terbaik dan waktu yang terbaik bagi Tuhan buat keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan, apapun yang kami butuhkan, yang kami perlukan, dan seluruh tim medis yang menangani kami serahkan dengan-Mu. Mampukan kami Tuhan melayani Tuhan di pos Lampung ini dalam segala keterbatasan kami boleh menjadi berkat juga. Ampuni segala dosa kami, nilai dan kami hari kami lihat kami percaya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Saya ucapkan selamat malam buat kita sekalian. Sampai ketemu besok jam 20.30 WIB. Selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Salam.